Tes, apakah suara dengar? Baik Bapak Ibu, karena acara akan segera dimulai, mohon untuk dapat menghidupkan fitur kameranya. Bapak dan Ibu boleh memakai background yang telah dibagikan dari fitur chat. Sekali lagi, boleh tolong dihidupkan fitur kameranya, karena acara akan segera kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah dan rahmatnya kita semua dapat hadir secara virtual dalam Zoom meeting pada hari ini dan mengikuti acara sosialisasi program pelatihan kewirausahaan. Serta salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Halo semua, bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah, sehat Mbak. Ya, terima kasih sudah hadir. Selamat datang di Zoom meeting kita hari ini tentang praseleksi pelatihan kewirausahaan, sosialisasi program pelatihan oleh BPVP Banda Aceh. Saya, Ella Putri Bangvira, akan menjadi moderator acara kita pada hari ini. Baik, sebelum kita melangkah untuk sesi yang ditunggu-tunggu, mari kita berkenalan dengan pemateri kita. Yang pertama adalah Bapak Aulia ST, instruktur elektronika BPVP Banda Aceh dan juga trainer kewirausahaan yang akan kita ikuti pelatihannya nanti. Kemudian pemateri yang kedua ada Bapak Fatur Maulana, SPSI yang merupakan pengantar kerja di BPVP Banda Aceh. Baik, agenda kita hari ini sangat menarik sekali ya. Hari ini kita akan membaginya dalam dua sesi. Yang pertama kita akan membahas mengenai program pelatihan kewirausahaan. Ini adalah bagian dari praseleksi pelatihan kewirausahaan bersama Bapak Aulia ST. Nah, setelah itu kita akan melangkah ke topik kedua, yaitu tentang branding, kunci sukses bisnis Ganti belakangnya, lupa. dengan pematerinya Bapak Fatur Maulana SPSI. Jadi tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman mendalam tentang pelatihan kewirausahaan dan menjawab segala pertanyaan yang mungkin Bapak dan Ibu miliki. Oke, agar sesi ini mungkin lebih interaktif, Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan mikrofon saat sesi tanya jawab. Jangan ragu untuk mengangkat tangan secara virtual, atau Bapak Ibu bisa berbagi pemikiran atau mengajukan pertanyaan melalui fitur chat yang tersedia pada link Zoom ini. Jadi setiap partisipasi Bapak dan Ibu sangat berarti buat kami. Oke, selanjutnya kita langsung aja, kita persilakan Bapak Aulia ST untuk dapat menyampaikan sosialisasi mengenai program pelatihan kewirausahaan. Baik, kepada Bapak Aulia, kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ella. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua nih. Masih semangat semua kan? Walaupun biasa siang-siang ini agak susah nih. Jam-jam rawan soalnya. Ya, terima kasih. Jadi share screen-nya langsung di-share kan? Jadi sesuai dengan judul program kita itu yaitu kewirausahaan berbasis modul Get Ahead dari ILO. Nah,
sebelum kita bercerita lebih jauh tentang apa itu Get Ahead, jadi kita mundur dulu sebentar ke belakang. Jadi beberapa hari ini kita mungkin ada melihat berita di IG atau di TikTok atau berbagai platform sosial media, itu ada berita yang menyedihkan untuk provinsi kita, tercinta, di mana menurut data BPS itu, khususnya Aceh, pada Februari 2025, jumlah pengangguran di provinsi ini sudah mencapai 149.000 orang, meningkat 4.000 orang dibanding tahun sebelumnya. Dari total 4,1 juta penduduk usia kerja, hanya sekitar 2,56 juta yang bekerja, sementara sisanya masih mencari peluang. Yang artinya ada sepertiga orang di Aceh yang masih mencari peluang. Nah, tingkat pengangguran terbuka sendiri tercatat itu sebesar 5,5%. Jadi angkanya cukup besar ya. Nah, selanjutnya sendiri itu ada tentang pekerja formal dan pekerja informal. Nah, BPS juga memberikan data bahwa Februari 2025 ini pekerja informal itu sebesar 64% dari total penduduk yang bekerja, dibanding dengan yang formal hanya 35%. Artinya berarti hampir 2/3 tenaga kerja di Aceh berada di sektor informal yang umumnya mencakup pekerjaan seperti petani, pedagang kecil, pekerja lepas, atau berwirausaha. Nah, seperti yang kita tahu atau mungkin teman-teman rasakan sendiri, teman-teman mungkin selama ini ada yang mencoba melamar pekerjaan, mencari lowongan. Kita sendiri merasakan bahwa di Aceh termasuk daerah yang sulit mencari pekerjaan. Nah, kenapa sih kok di Aceh bisa segitu sulit mencari pekerjaan? Ada beberapa hal yang menyebabkan kita di Aceh sulit untuk mendapatkan pekerjaan, terutama pekerjaan formal. Yang pertama itu ada sedikitnya industri besar atau perusahaan swasta. Nah, berbeda dengan provinsi seperti di Pulau Jawa atau Batam, itu kan banyak pabrik-pabrik atau manufaktur. Nah, sedangkan Aceh sendiri tidak memiliki banyak kawasan industri besar yang bisa menyerap tenaga kerja secara besar-besaran. Nah, kemudian nomor 2, itu tingginya minat jadi PNS atau pegawai BUMN. Nah, banyak lulusan mengandalkan tes CPNS atau BUMN, yang mana sangat kompetitif dan peluangnya kecil. Kurang dari 5% biasanya pelamar yang diterima. Menunggu tes CPNS atau BUMN dalam 5-10 tahun tanpa kepastian adalah risiko kehilangan masa produktif. Nah, jadi dalam 5-10 tahun itu kita menunggu sesuatu yang belum pasti, yang mana itu menyia-nyiakan usia. Yang ketiga itu ketergantungan pada dana pemerintah dan sektor publik. Nah, ketergantungan ekonomi Aceh sendiri itu rapuh ya, karena ekonomi Aceh masih sangat-sangat bergantung kepada dana transfer dari pusat, yaitu dana otsus dan APBA. Bila dana ini dikurangi atau dihentikan, ratusan ribu orang akan kehilangan penghasilan. Keempat, itu ada tingginya angka pengangguran. Yaitu pertama ada ledakan angkatan kerja versus lapangan kerja yang mandek. Setiap tahun ribuan lulusan sekolah, lulusan pelatihan vokasi, dan perguruan tinggi di Aceh masuk pasar kerja. Namun, lapangan pekerjaan itu yang baru itu tidak tumbuh sebanding. Hanya sedikit perusahaan besar yang buka di Aceh dalam 5 tahun terakhir. Artinya, jika Anda menunggu pekerjaan formal, Anda akan kalah dalam antrian panjang yang tidak bergerak. Rata-rata lulusan vokasi dan perguruan tinggi butuh waktu lama untuk mendapatkan pekerjaan tetap. Kemudian, ada momen demografi dan bonus usia produktif. Nah, Aceh sendiri ini sekarang sedang mengalami bonus demografi, yaitu jumlah penduduk produktifnya itu paling besar sepanjang sejarah. Nah, ini juga bisa menjadi bom waktu untuk jadi bisa pengangguran massal. Nah, yang terakhir itu ada ketutup lah tulisannya, Bang. Konsentrasi pada pekerjaan bidang tertentu. Nah, pada bidang tertentu ini, kalau di Aceh, itu hanya 3 sektor utama yang menyerap tenaga kerja di Aceh. Yang pertama itu ada pertanian sebesar 40%, kemudian ada perdagangan sebesar 14%, yang terakhir ada pendidikan sebesar 7%. Sektor pertanian sendiri mengalami peningkatan
penyerapan tenaga kerja sebesar 1,95% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, sektor-sektor ini sendiri cenderung memiliki pertumbuhan yang lambat dan tidak mampu menyerap seluruh angkatan kerja yang tersedia. Itu adalah gambaran-gambaran kenapa mencari pekerjaan di Aceh ini begitu sulit, terutama pekerjaan formal. Nah, dengan peluang mencari pekerjaan di Aceh saat ini relatif terbatas, sehingga berwirausaha menjadi alternatif yang lebih realistis dan strategis, terutama bagi lulusan pelatihan vokasi. Berwirausaha sendiri menawarkan peluang yang nyata untuk mandiri, berkembang, dan bahkan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Apalagi bagi alumni pelatihan yang sudah memiliki keterampilan, bisa memulai usaha kecil menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Di Aceh sendiri, tidak berwirausaha adalah risiko yang lebih besar daripada gagal usaha. Nah, sesuai ya dengan slogan yang ada di slide, itu jangan tunggu dibukakan pintu, bangun pintumu sendiri. Jadi, dengan susahnya kita mencari lowongan pekerjaan yang tersedia, lebih baik kita yang menciptakan lowongan itu sendiri. Jadi wirausaha itu jauh-jauh lebih realistis daripada kita hanya menunggu lowongan yang tersedia, terutama di Aceh. Nah, selanjutnya itu adalah yang kita sampaikan di awal tadi, kita pelatihannya berbasis Get Ahead. Apa itu Get Ahead? Get Ahead sendiri adalah kepanjangan dari Gender Entrepreneurship Together. Nah, pelatihan ini sendiri itu dirancang khusus untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki, terutama di sektor informal, agar mampu memulai dan mengembangkan usaha kecil dengan percaya diri. Modul ini praktis, mudah dipahami, dan berbasis pengalaman langsung. Melalui pelatihan ini, peserta akan belajar cara mengenali peluang usaha, merancang rencana bisnis, mengelola keuangan, serta membangun keterampilan kewirausahaan dan kepemimpinan. Nah, Get Ahead bukan hanya tentang bisnis, tapi juga tentang membangun kemandirian kesetaraan dalam ekonomi lokal. Nah, modul Get Ahead sendiri, modul Get Ahead ini sendiri dirancang sangat partisipatif dan praktis, karena dia menggunakan metode diskusi, role play, studi kasus, dan game-game. Terus pelatihan ini sebenarnya dari mana? Nah, pelatihan ini sendiri itu adalah dari ILO. ILO itu apa? ILO itu sendiri adalah singkatan dari International Labour Organization. Adalah organisasi dunia di bawah naungan PBB yang mengurus soal pekerjaan, hak-hak pekerja, dan keadilan sosial. Oke, selanjutnya. Nah, Get Ahead ini sendiri lebih menyoroti keterampilan kewirausahaan dasar baik untuk memulai atau meningkatkan usaha individu atau keluarga. Nah, paket ini sendiri dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktis, untuk kebutuhan dasar, dan kebutuhan strategis. Kelompok sasarannya sendiri adalah para pelaku pemberdayaan ekonomi dengan target grup para pelaku usaha kecil dan mikro. Nah, sasaran output proses kegiatannya sendiri itu adalah dimulai dari peningkatan pengetahuan. Bang, tapi di sini udah pindah layar, Bang. Di sana belum pindah. Sama ya, dah. Oke, kita ulang ya. Sasaran output proses kegiatannya sendiri itu ada di peningkatan pengetahuan, di mana wawasan dunia usaha bagi kelompok marginal. Kemudian ada terjadinya perubahan sikap, yaitu lebih berkarakter pengusaha, memiliki mimpi membangun ekonomi melalui kewirausahaan, dan sebagainya. Selanjutnya ada peningkatan keterampilan. Nah, di sini diharapkan bisa mengelola bisnis sederhana, keterampilan bisnis yang sesuai dengan potensi diri dan potensi pasar. Kemudian ada pengaplikasian seperti rencana usaha sederhana, keterampilan mengelola produk yang sesuai dengan potensi diri dan potensi pasar. Nah, benefit pelatihannya sendiri itu apa? Benefit dari pelatihannya ini sendiri adalah yang pertama adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Maksudnya adalah dari kita tidak memiliki pengetahuan tentang dunia kewirausahaan menjadi tahu gimana sih dunia kewirausahaan ini. Selanjutnya itu jadi sistematis dan terarah. Selama ini mungkin kita mau mulai berwirausaha bingung nih mulai dari mana. Apa aja sih yang harus siapkan, step-step apa aja yang harus dilewati. Nah, dengan pelatihan ini kita jadi lebih sistematis dan terarah, tahu mulai dari mana, selanjutnya melakukan apa, dan akhirnya melakukan apa.
Kemudian yang ketiga itu meningkatkan kepercayaan diri. Jadi sebelumnya kita misalkan, aduh saya nih belum pernah buka wirausaha nih, aduh takut nih, aduh gimana ya mulai pertama kali, aduh nanti kalau nggak laku gimana ya, aduh kalau gagal gimana ya. Nah, dari pelatihan ini sendiri nanti teman-teman dapat meningkatkan kepercayaan diri teman-teman untuk dalam berwirausaha. Dalam berwirausaha. Jadi saat pelatihan nanti ini kan teman-teman bertemu teman satu pelatihan tuh. Nah, dari satu pelatihan ini bisa jadi teman-teman bertemu dengan teman yang cocok nih sama nih ide usahanya. Oh, boleh nih kita join sama-sama. Atau usahanya yang akan dibangun dengan usaha teman itu saling berhubungan. Misalkan nih saya mau jualan kue, yang mana kue itu untuk bahan baku misalkan telur. Ada nih teman satu lagi yang mau usaha telur. Nah, itu kan sudah saling berhubungan. Jadi itu benefit dari pelatihan kewirausahaan ini. Nah, untuk materinya sendiri itu kita ada 30 jam pelatihan. Nah, di 30 jam pelatihan ini terdiri dari 14 materi. Yang pertama itu ada pengenalan program dan peserta. Yang kedua ada ciri-ciri keberhasilan usaha. Yang ketiga itu ada SMART. Yang keempat itu ada pembangunan usaha. Yang kelima ada pemetaan usaha. Yang keenam ada ide usaha. Yang ketujuh ada penyaringan mikro ide usaha. Yang kedelapan ada membuat produk atau jasa. Yang kesembilan menetapkan biaya dan harga jual. Yang ke-10 ada perangkat pembukuan. Yang ke-11 ada manajemen diri dan kerjasama tim. Yang 12 ada bauran pemasaran. 13 ada bisnis model kanvas. Dan yang ke-14 ada review and feedback. Nah, sampai ke sesi yang sangat ditunggu-tunggu, ada pertanyaan? Ya, baik Bapak Ibu, jika ada yang bertanya, boleh melalui fitur chat atau bisa menanyakan secara langsung. Dipersilahkan. Boleh Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan yang terkait mengenai pelatihan kewirausahaan, boleh dipersilakan bertanya. Mungkin tentang mekanisme pelatihan atau seperti apa mungkin boleh. Baik, sudah ada yang bertanya dari chat, Ibu Ica. Apakah pelatihan ini terbuka untuk umum? Boleh Bapak Aulia langsung menjawab atau menunggu lagi? Iya, jadi pelatihan ini terbuka untuk umum, tapi khusus untuk yang ini khusus alumni terlebih dahulu. Begitu ya Bu ya. Baik, izin iya, silakan. menambahkan Boleh. ya, mungkin bahasanya Pak Aulia begini Bu Ica, pada dasarnya ini terbuka untuk umum, tapi mungkin lebih diutamakan atau didahulukan untuk teman-teman yang memang alumni dari PPK atau pelatihan BPP sendiri. Kalau memang nanti masih kira-kira masih mencukupi atau belum mencukupi kuotanya, baru mungkin akan diarahkan untuk ke umum. Gitu Bapak Aulia. Ya, benar Pak Patut, terima kasih. Baik, Bapak Ibu ada yang bertanya lagi? Dipersilahkan. Ya, untuk fasilitas pelatihannya sendiri, teman-teman nanti mendapatkan sertifikat pelatihan. Ya, izin untuk Kak Agus Triawan, ya pelatihan ini dapat sertifikat pelatihannya. Enggak. Ada
Ya, ada yang ingin bertanya lagi, Bapak dan Ibu? Kami persilahkan. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Ya, Waalaikumsalam. Dipersilakan, Ya, Ibu. yang sudah yang aktif bergabung hari ini apa bisa diikutkan semua ini untuk pelatihan nanti? Maksudnya apa sudah lulus atau nanti ada di tes lagi? Baik, Ibu. Ya, ini pertanyaan akan dijawab oleh Bapak Fatur. Silakan Bapak Fatur untuk menjawabnya. Terima kasih Pak. Ah, baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk semua yang ikut praseleksi ini diikutkan semua, mohon maaf belum bisa karena kan memang juga ada bukan ada aturan, ada prosedurnya. Jadi memang kedepannya nanti setiap pelatihan yang dilakukan kita akan mengadakan kegiatan praseleksi ini. Jadi memang ini uh, tidak bisa di jalur khususkan untuk yang mengikuti praseleksi. Tapi mungkin nanti dari kan ada daftar hadir ya, ada daftar hadir kan, ada juga tingkat partisipasi teman-teman di sini. Uh, Pak Aulia nanti biasanya mungkin pas interview, biasanya akan ada nilai lebih lah untuk teman-teman yang sudah effort, sudah ada usaha lebih untuk mau mengikuti rangkaian kegiatan ini. Nah, mungkin kalau nilainya sama nanti pas wawancara hasil atau tes tulis wawancaranya mungkin lebih diutamakan. Tapi kalau dibuat jalurnya jalur langit, mohon maaf belum bisa. Misalnya jalur khusus pasti diterima, sepertinya belum bisa. Tapi kalau ditanya apakah tidak ada manfaatnya ikut ini, ya pasti akan jadi nilai lebih juga bagi yang mau wawancara nantinya. Karena kan melihat tingkat keaktifan teman-teman, maksudnya dalam artian uh, teman-teman mau meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Oke, ini Baik. ada pertanyaan lagi nih. Berapa batas usia untuk ikut pelatihan ini? Mungkin Pak Aul ya yang bisa menjawab kalau untuk kualifikasi pesertanya. Terus juga ada pertanyaan bagaimana di YouTube nih, bagaimana jika mengikuti pelatihan ini tapi belum punya usaha? Nah, ini Pak Aul juga nanti bisa sekalian dijawab. Kuota peserta pelatihannya berapa Bapak Ibu? Nah, lagi-lagi pertanyaannya untuk Pak Aul ini. Kalau yang untuk pertanyaan dari Husnul, apakah ada pengembangan lanjutan setelah pelatihan ini usai? Eh, Belum ada informasi apakah nanti ada pengembangan yang bagaimananya. Tapi biasanya nanti narasumber atau trainer atau instrukturnya itu terbuka untuk konsultasi lebih lanjut walaupun setelah selesai pelatihan. Untuk batas usia ikut pelatihan, Bapak Aulia, apakah kita samakan dengan PBK minimal 18 tahun? Iya, Oke, berarti disamakan ya. Minimalnya 18 tahun untuk maksimal tidak ada selama sebenarnya di atas 50 juga masih bisa kita terima selama yang bersangkutan juga aktif dan komit terhadap pelatihan tersebut. Untuk kuota peserta pelatihannya satu kelas kalau tidak salah sekitar 20 orang. Betul Pak Aulia? Sedang dikonfirmasi ya? Oke, untuk kuota sedang kita konfirmasi ke bagian terkait. Untuk pertanyaan dari Ayu Nisyah di YouTube, bagaimana jika mengikuti pelatihan ini belum ada usaha? Boleh Pak Aulia ya? iya. Kalau kebetulan pelatihan ini itu bagi yang akan memulai wirausaha atau sudah menjalankan wirausaha. Dua-duanya boleh. Ada pertanyaan lagi dari Gustaf, izin bertanya apakah alumni BLK tahun ini bisa ikut? Waduh, ini nggak baca persyaratan ini. Kan memang diutamakan alumni.
alumni PBK diutamakan. Ya, Gustaf, mana Gustaf nih? Nah, cuman, oh mungkin karena sebelum-sebelumnya kalau sudah ikut pelatihan di tahun yang sama nggak bisa ikut lagi ya. Karena ini berbeda, maksudnya bukan PWK seperti biasa, jadi bisa. Jawaban. Baik, apakah sudah dijawab pertanyaan semuanya? Apa? Oke, di YouTube ada pertanyaan lagi. Gimana kami yang mengikuti live lewat YouTube tadi sampai jam 2 link Zoom belum bisa diakses? Oke. Eh, yang di YouTube kebetulan juga ini pasti belum ngisi daftar hadir sepertinya ya. Ntar nanti di admin akan mengirimkan daftar hadirnya. Izin Pak Fatur mau menjawab pertanyaan yang sebelumnya, berapa sih kuota peserta pelatihannya? Jadi kuota peserta pelatihannya itu akan dibuka dalam 3 kelas. Satu kelasnya sendiri itu untuk 20 peserta. Jadi totalnya ada 60 eh, 20 peserta total semuanya itu ada 60 peserta. Jadi 3 kelas kali 20 peserta. Begitu Pak Fatur. Baik, terima kasih Pak Aulia. Terjawab ya, berarti pertanyaan yang siapa ya tadi? Kairil ya. Oke, ini ada lagi Edo Akmal. Poin apa saja yang dapat menentukan untuk non-alumni menjadi bagian dari pelatihan ini? Eh, Terus Gustaf lagi izin bertanya untuk tesnya nanti apa-apa saja. Oke, Pak Aulia mungkin bisa dibantu jawab. Ini agak ke teknis nih mungkin. Untuk pertanyaan Pak Edo itu dengan mengikuti tes substansi online dan wawancara offline. Jadi tetap ada seleksinya. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Edo. Baik, ada yang ingin bertanya lagi atau mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab? Ini ada yang bertanya lagi. Eh, dari Ibu Junita Auri, izin bertanya, saya alumni dari BLK Banda Aceh, apakah yang dari alumni BLK Banda Aceh akan mendapatkan fasilitas yang sama, misalnya untuk mulai tahap tes dan selanjutnya? Terima kasih. Baik, Pak Aulia, boleh untuk menjawabnya. Iya sama, karena kan diminta menunjukkan sertifikat. Sama. Ah, Tanggal 19 itu kita sudah mulai pelatihan ya, Ayu. Jadi tes seleksinya itu sesuai yang diumumkan tanggal 14. Kan nggak mungkin kita mulai di situ kita mulai pelatihan, di situ baru kita wawancara. Ini dari Ibu Nina Permatasari. Semangat abang kakak. Ya, semangat, semangat. Oke.
Andra, izin bertanya, yang paling dicari untuk lolos penelitian ini yang bagaimana? Maksudnya pas wawancara nanti calon peserta yang diinginkan itu seperti apa sehingga membuat peluang lolos lebih besar, yang berkarakter seperti apa? Ini mau ikut pelatihan atau penelitian ini? Kenapa lolosnya penelitian? Nah, kalau untuk kriteria eh mana ya, Pak Aulia? Pak Aulia lah yang akan wawancara nanti mungkin bisa sedikit memberikan gambaran mengenai apa yang dilihat dari calon peserta nantinya. Saat tes wawancara yang paling dilihat itu yang pertama minat, niat, sama keseriusan. Yang selanjutnya itu seberapa butuh sih calon peserta ini terhadap pelatihan ini sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Oke, saat ini sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan partisipasi teman-teman semua. Eh, Sekali lagi saya mohon maaf segala kekurangan saya. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Aulia untuk sosialisasi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita persilakan Bapak Fatur Maulana, SPSI, untuk dapat menyampaikan materi mengenai branding, kunci sukses dalam bisnis. Baik, Bapak Fatur dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Ella atas kesempatannya. Coba saya mau, kayaknya masih agak-agak ngantuk nih teman-teman. Pada semangat semuanya? Semangat. Semangat ya. Oke. Semangat. Saya nggak lama ini paling sebenarnya sih materi saya itu lebih mengenai pasca pelatihan itu kira-kira apa yang mau dipersiapkan. Untuk teman-teman yang pelatihan-pelatihan non kewirausahaan biasanya kan saya mengarahkannya ke persiapan untuk mencari kerja. Cuman karena kita ini pelatihannya kewirausahaan, kan nggak mungkin saya bawakan materinya juga cari kerja. Untuk apa kita pelatihan kewirausahaan, kita untuk cari kerja ujung-ujungnya. Jadi materi yang akan saya sampaikan siang ini itu mengenai apa ya, pentingnya branding untuk bisnis. Oke, saya share screen dulu. Oke, kelihatan teman-teman? Suara saya juga kedengaran jelas ya? Oke, baik. Materi mengenai branding. Branding itu merupakan salah satu kunci sukses atau kunci utama di bisnis. Mute dulu ini. Oke. Apa itu branding? Branding itu adalah merupakan suatu proses untuk membentuk suatu identitas yang unik ataupun berbeda lah dari entah itu jasa atau produk yang kita miliki dengan jasa atau produk yang ada di pasar atau yang lainnya. Nah, jadi memang dia kalau di marketing atau di dunia usaha itu kan jualan nggak selalu soal barang. Kadang kita juga jualan jasa, jasa kayak jasa dari las juga jualan jasa gitu kan. Terus juga ada yang jual jasa menulis, jasa sekarang konten kreator juga jasa kan, digital agency gitu. Nah, jadi branding itu adalah bagaimana cara kita membentuk identitas yang berbeda sehingga itu menjadi nilai lebih ataupun nilai jual yang menarik pelanggan. Nah, jadi itu mencakup dengan elemen-elemen visual, nilai-nilai, dan juga pengalaman dari pelanggan. Nah, mengapa branding itu penting? Karena branding itu diperlukan untuk membedakan produk atau layanan kita dari kompetitor atau yang ada di pasaran. Nah, sama kayak misalnya ayam penyet atau ayam geprek. Banyak orang jualan ayam geprek, tapi yang membedakan ayam geprek di sini itu apa? Entah itu mungkin dari sambalnya yang berbeda, entah itu dari packaging yang berbeda, ataupun mungkin uh, konsep pelayanannya yang berbeda. Mungkin dia selama ini ayam gepreknya yang biasa-biasa itu kan bayar dulu atau apa? Bayar dulu baru makan gitu kan. Oh, itu kayak di KFC ya. Tapi maksudnya kalau yang ini dia bisa makan dulu, bayar belakangan. Banyak sesuatu yang berbeda lah dari yang lainnya. Terus juga kita harus membangun hubungan emosional yang kuat
dengan entah itu apa namanya pelanggan yang sudah memakai jasa kita ataupun uh, yang sedang mau memakai jasa kita. Itu bisa untuk menjadi apa ya kayak ngunci pelanggan itu untuk repeat order atau mengulangi menggunakan jasa ataupun produk kita. Kemudian adalah meningkatkan persepsi kualitas di benak konsumen, yaitu lebih ke perbaikan ya, perbaikan misalnya kayak setiap ada kritik saran ataupun masukan dari pelanggan itu benar-benar dicermati dan diperhatikan dengan baik. Karena itu nanti yang akan membedakan atau meningkatkan kualitas dari produk dan jasa teman-teman nantinya. Selanjutnya, elemen-elemen branding yang efektif itu adalah nama dan logo. Jadi, sebisa mungkin nanti dibuat nama atau logo usaha jika yang belum ada ya, mau buat buka usaha atau apa gitu, nama dan logonya itu uh, merepresentasikan atau visualnya itu mudah diingat ataupun mengenal lah. Sama kayak misalnya kita ngelihat kayak apa ya? Hmm, ada yang bisa kasih contoh? Saya sendiri bingung nih kalau mau ngasih contoh yang untuk mudah diingat tapi beda sama yang lain. Lebih kayak ini, Indomie deh, Indomie. Nah, walaupun banyak mie lain, sari mie lain-lain gitu kan. Kalau mie instan itu kan orang pasti udah ini ingatnya Indomie gitu. Dengan logonya, dengan juga cita rasanya gitu kan. Terus warna dan desain itu juga kaitannya sama nama dan logo tadi, visual ya, komponen visual yang menciptakan kesan yang baik. Terus tagline, nah ini juga yang membedakan dari kompetitor. Indomie kan tagline-nya seleraku gitu, kayak teh botol juga siapa yang nggak tahu tagline teh botol gitu kan apapun minumnya, apapun makannya minumnya teh botol susu. Selanjutnya adalah loyalitas pelanggan. Ini lebih apa namanya ya? Oke, ntar ya. Ini hilang ininya. Bentar. Oke, udah kelihatan? Slide-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, baik. Untuk loyalitas pelanggan ini ya kaitannya sama repeat order yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau memang pelanggan itu mengena dengan produk ataupun jasa yang kita miliki, biasanya itu konsumen akan lebih mudah untuk mengingat dan mengenali produk kita juga, gitu. Branding yang kuat itu menciptakan hubungan emosional antara pelanggan dan merek ataupun produk dari jasa kita, sehingga pelanggan yang puas itu akan cenderung untuk merekomendasikan produk kepada orang lain. Nah, ini kaitannya juga dengan bahasa istilahnya apa ya? Marketing yang dari mulut ke mulut gitu. Maksudnya kita unpaid marketing ya, kita nggak bayar marketingnya, tapi orang karena senang dengan produk yang kita miliki, jasa yang kita miliki itu, jadi dia akan cerita dengan orang-orang lain, orang-orang terdekatnya, teman, saudara itu, kalau mau, misalnya contoh nih ada tukang servis AC, kita puas dengan pelayanannya, harganya juga lebih murah, terus juga orangnya ramah gitu kan. Biasanya kita akan merekomendasikan kalau mau servis AC nanti sama uh, langgananku aja yang gini, 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 gini. Nah, itu kan eh, apa ya, free marketing jadi jatuhnya. Kita nggak perlu mengeluarkan biaya karena pelanggan yang akan memasarkan produk kita. Karena pelanggan tersebut puas terhadap produk atau layanan kita. Manfaat branding itu adalah merek yang kuat itu akan memungkinkan produk untuk dibanderol lebih tinggi. Nah, ini kaitannya juga sama kayak eh, kalau yang terbaru yang lokal itu mungkin kayak ayam King dan Kutaraja ya. Eh, Mereka itu kan sebenarnya ya lokal ya, ayam ayam goreng tepung lokal yang mungkin banyak juga yang kita lihat sebelumnya kayak di Rara biasa gitu. Tapi karena mereka brandingnya sudah oke, orang sudah mengenal kualitasnya juga gitu kan. Nah, harga yang mereka tawarkan itu kan sebenarnya sudah hampir mirip dengan harga brand-brand nasional kayak KFC, apa Richeese dan lain-lain gitu. Tapi mereka tetap laku terus. Kenapa? Karena memang kualitasnya sudah terbukti, terus juga brandingnya sudah melekat di konsumen, sehingga mereka untuk menerapkan produk yang apa harga yang tinggi itu eh, bukan suatu hambatan untuk mereka, malah itu menjadi keuntungan.
Terus juga produk akan lebih mudah diingat dan dikenali di pasar. Itu kan untuk membedakan antara produk kita sama yang lain. Yang terakhir adalah konsumen juga lebih percaya pada merek yang memiliki citra konsisten. Nah, ini terkait juga sama konsistensi dari jasa atau produk kita. Jangan hari ini kualitasnya A, besok A minus atau B begitu. Nah, sebisa mungkin apa yang kita offer atau yang kita berikan dari produk dan jasa kita itu sama terus. Mau hari ini, besok, 20 tahun lagi gitu. Malah kalau bisa ada peningkatan. Pengalaman pelanggan. Nah, ini branding ini kaitannya sama pengalaman pelanggan itu yaitu untuk menjaga konsistensi branding di semua titik interaksi. Nah, itu termasuk juga pengelolaan media sosial hingga layanan pelanggan itu. Jadi interaksi sama konsumen itu kan dibutuhkan untuk mendapatkan feedback ataupun penilaian ya dari masukan dari konsumen atau pelanggan. Jadi pengalaman positif di pelayanan kita terhadap pelanggan juga memperkuat citra merek di pikiran atau benak konsumen. Nah, strategi branding yang kuat itu adalah untuk mengetahui audiens yang tepat dan apa yang mereka cari. Nah, sebelum teman-teman mau membuka usaha, ada baiknya teman-teman juga melakukan sedikit preliminary research lah. Misalnya studi awal, kira-kira teman-teman mau buka apa, pasarnya kemana, siapa saja target konsumennya, segmennya apa, begitu. Jangan langsung, buka aja lah, gitu. Tapi nggak disurvei dulu pasarnya seperti apa, marketnya seperti apa, kompetitor di situ ada siapa saja, gitu. Nah, terus juga kalau bisa, eh, membuat cerita merek yang otentik dan relevan. Ini kayak kita brandingnya itu branding dari story ya. Kadang ada orang jualan produk atau jasa itu dia story gitu. Kayak teh pucuk kan dia ada buat cerita. Teh terbaik itu teh dari daun pucuk pilihan segala macam gitu. Nah itu salah satu bentuk dari branding. Nah terkait konsistensi juga branding harus konsisten di berbagai platform dan media. Nah, tantangan dalam branding itu adalah mungkin ya banyak merek yang menawarkan produk atau layanan serupa sehingga inovasi dalam branding diperlukan kan. Inovasi-inovasi yang itu mungkin kayak bisa kita lihat yang sirup-sirup, sirup ABC, sirup Kurnia, Patung segala macam gitu. Tapi kan kalau soal branding, marketing dengan segala iklan ya yang menarik setiap tahunnya beda itu kan itu membedakan uh, produknya dia. Gitu kan. Merek harus selalu relevan meskipun trennya berubah. Kita harus dinamis, jadi jangan kaku terjebak di tren yang lama. Gitu. TikTok aja trennya berubah terus. Nah, kita juga harus bisa mengakomodir perubahan-perubahan itu. Simpulannya adalah untuk membangun merek yang kuat, kita itu biasanya akan berdampak atau membawa dampak jangka panjang terhadap bisnis atau usaha yang kita miliki. Jadi merek yang efektif itu akan menciptakan loyalitas pelanggan atau konsumen dan juga memperkuat reputasi brand kita di pasar. Sama kayak yang ini sekarang ini kan yang sukses lokal itu kalau yang saya lihat ya kayak Taraja sama King ya, itu mereka itu sudah termasuk sukses lah. Oke, Oke, sekian dari saya materinya. Makasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya, baik Bapak dan Ibu, jika ada yang bertanya dipersilakan. Boleh melalui fitur chat atau langsung bertanya secara langsung, dipersilakan. Saya tanya, Kak. Ya, dipersilakan Ibu. Ya, silakan. Tadi siapa yang mau bertanya? Ibu Junita ya. Silakan tadi siapa? Ya baik, dipersilakan. Ibu yang ingin bertanya.
Oke, baik. Jika tidak ada, saya tutup untuk segmen saya. Terima kasih. Oh, nih. Boleh tolong berikan contoh untuk bagian tantangan dalam branding. Katakan branding yang relevan untuk tren yang ada. Oke, untuk contoh tentang Ya. Oke. Bentar, saya lagi berpikir nih contohnya. Oh, sebenarnya lebih kayak menciptakan branding yang relevan dengan tren itu termasuk juga penggunaan dari platform-platform media sosial gitu kan. Salah satu yang terpikir sama saya itu yang developer rumah, saya lupa di mana, di Bogor ya, yang gue tunjukin. Nah, itu kan dia tetap konsisten sama uh, sama apa namanya, kontennya dia, gitu kan, yang mana kemudian diikutin oleh banyak orang, dan dia memanfaatkan apa namanya, ya maksudnya kayak kita tahu kan developer rumah banyak gitu kan, branding marketingnya juga ada yang door to door, ada yang iklan gede-gede bisa kayak Mekarta atau apa gitu yang punya duitnya banyak, marketingnya besar-besaran, baliho segala macam. Nah ini tapi dari salesnya itu dia secara individu dia memanfaatkan platform media sosial TikToknya untuk memasarkan produk dari tempat dia bekerja atau dari developer tersebut, yang mana kemudian ketika tren orang jadi banyak tahu mengenai ya produk-produk ataupun rumah-rumah yang dipasarkan oleh developer tersebut. Gitu. Itu juga kita kan relevan sama tren yang ada. Kenapa? Tren yang ada kan sedang masanya TikTok nih. Nah, jadi jadi dia itu menggunakan media itu untuk membranding baik diri dia maupun dari produk yang dia pasarkan. Kurang lebih begitu, Edo. Ya, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak dan Ibu, dipersilakan. Oke, sepertinya tidak ada Ibu Kaela. Ya, baik. Oke, karena tidak ada, jadi saya tutup untuk segmen saya. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Ela. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fatur yang telah menyampaikan materinya. Ini gitu. Baik, untuk mengingatkan kembali, jadi pendaftaran online-nya hari ini terakhir ditutup ya. Kita harus terbuka di tanggal 5 sampai 8 Mei. Kemudian tes substansi online-nya itu dimulai besok di jam 8 sampai jam 2 siang. Dengan linknya sudah kita share ya di Instagram. Kemudian tanggal 14 Mei ada wawancara offline, itu peserta yang dinyatakan lulus tes online bisa langsung hadir di BPVB Banda Aceh. Kemudian pengumuman kelulusannya itu di tanggal 15 Mei dan daftar ulangnya di tanggal 16 Mei. Kemudian pelatihan akan dimulai di tanggal 19 Mei. Baik, sebelum kita akhiri, terima kasih kepada pemateri kita yang luar biasa pada hari ini, Bapak Aulia dan Bapak Fatur. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung pada Zoom hari ini. Dan jangan ragu untuk tetap terhubung dengan pemateri dan peserta lain setelah Zoom meeting ini selesai. Pelatihan ini tentunya sangat membantu Bapak dan Ibu untuk memulai usaha dan juga menjalankan usaha yang sudah dijalankan. Semoga acara pada hari ini membawa kebaikan dalam setiap langkah kita ke depannya,
dalam menemukan inspirasi baru dan semangat untuk terus belajar mengenai kewirausahaan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di Zoom meeting selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ella. Ini pengumumannya nanti akan diumumkan di Instagram kita, BLK Band Aceh.